Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys, kita belajar lagi di barisan dan deret. Masih bersama saya, Pak Ervan. Oke, kemarin kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika. Untuk sekarang ini kita belajar barisan dan deret geometri. Apa barisan geometri itu? Barisan geometri dengan UN adalah rumus ke N. Di sini berlaku R sama dengan UN per UN-1. Nah, ini di R itu adalah rasio ya, rasio. Rasio itu bisa kita cari dari suku kedua dibagi suku pertama. Kemarin beda itu suku kedua dikurangi suku pertama, dikurangi selisihnya. Kalau ini rasio itu diperoleh dari hasil pembagian. Oke, nah jadi rumus suku ke N UN barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Atau saya ulangi, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, di sini A itu siapa? A itu tetap ya, suku pertama A-nya. R itu rasio, istilahnya rasio. Terus N adalah banyak suku. Oke. Contohnya, carilah suku pertama, rasio, dan suku ke-7 dari barisan geometri berikut. Di sini ada barisan geometri yang dimulai dari 2, 6, 18, 54, sampai dan seterusnya. Terus sampai tak terhingga. Oke. Kita cari suku pertama, rasio, dan suku ke-7. Jawabnya adalah dari barisan di atas diperoleh suku pertama adalah 2. Ini ya 2. Rasionya adalah U2 per U1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk mencari suku ke-7, kita gunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, sehingga U7 sama dengan A-nya 2, R-nya 3, R-nya 7, N1. Sehingga di sini kita peroleh U7 sama dengan 2 kali 729, sehingga U7 sama dengan 1458. Nah, ini tentang barisan geometri. Sekarang kita masuk ke deret geometri. Deret adalah jumlah dari barisan. Deret geometri berarti jumlah dari barisan geometri. Rumus umum jumlah n suku pertama dari deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1 untuk R yang lebih dari 1. Rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R atau rasio yang kurang dari 1. Terakhir di sini, Sn adalah jumlah n suku pertama, A adalah suku pertamanya, R adalah rasio. Oke. N adalah banyak suku. Contoh, tentukan jumlah 8 suku dari deret geometri berikut. 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus titik-titik. Seterusnya. Jawabnya adalah dari deret tersebut atau dari soal tersebut kita peroleh A-nya 2, N-nya 8, S8 atau suku ke-8-nya adalah kita cari
Nah, caranya kita lihat dulu R-nya. Rasionya kita peroleh dari 4/2, ketemu 2. Nah, karena ketemu 2, berarti rasio itu lebih dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1, berarti kita harus menggunakan rumus ini, Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Jadi kita menggunakan rumus ini, itu mengacu dari berapa besar rasionya. Lebih besar atau lebih kecil dari 1. Baik, kita lanjutkan. Sehingga S8 itu sama dengan A-nya 2, R-nya 2, N-nya 8, min 1 per 2 min 1. Sehingga S8 sama dengan 2 kali 2 kali pangkat 8 min 1 per 2 min 1. Sama dengan 2 kali 256 min 1. Sama dengan 510. Jadi, jumlah 8 suku pertama adalah 510. Baik, kita lanjutkan. Deret geometri tak hingga. Suatu deret yang nilai suku-sukunya makin besar dan tidak terbatas dinamakan deret divergen. Jadi, deret divergen itulah suatu deret yang nilai suku-sukunya makin besar dan tidak terbatas. Semakin besar. Dari kecil tambah ke kanan tambah besar. Deret yang nilai suku-sukunya makin kecil, makin mengecil dan tak terbatas disebut deret konvergen. Jadi deret konvergen itu deret yang nilai-nilai suku-sukunya makin mengecil. Deret divergen itu ya misalkan 2, 4, 9, 16 dan seterusnya. Itu deret divergen. Misalnya deret konvergen ya balikannya, misalkan 81, 27, 16, 9 dan seterusnya. Itu ya. Nah, pada deret konvergen jumlah suku-suku tidak akan melebihi suatu harga tertentu, tetapi akan mendekati harga tertentu. Yaitu S tak hingga atau deret tak hingga ini sama dengan A per 1 min R. Mutlak R kurang dari 1. Jadi syaratnya itu mutlak R, mutlaknya rasio itu kurang dari 1. S tak hingga disebut jumlah tak hingga suku. A, suku awal, dan R adalah rasionya. Contohnya, tentukan jumlah tak berhingga suku dari deret berikut. 1 plus setengah plus seperempat plus 1/8 plus titik. Jawabnya, dari deret tersebut diketahui bahwa A sama dengan 1, R sama dengan setengah. Sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Sama dengan 1, karena A-nya 1, per 1 min setengah, karena R-nya setengah. Sama dengan 1 per 1 per 2. Atau 1 dibagi setengah, sama dengan 2. Jadi jumlah tak berhingga suku tersebut adalah 2. Itu contohnya. Sekarang kita masuk ke penerapan konsep barisan dan deret geometri. Contohnya, seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 10 cm dan tali yang paling panjang adalah 160 cm,
tentukan panjang tali semula. Oke, sekarang kita selesaikan. Potong-potonglah tali tersebut sehingga membentuk barisan geometri seperti ini ya. Panjang tali terpendek itu U1 atau A atau sama dengan 10 sesuai dengan soal tadi. Panjang tali terpanjang itu kita anggap U5 karena tali itu dipotong sebanyak 5 bagian. U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 160. Banyak panjang tali sama dengan N sama dengan 5. Ini berarti tali semula adalah jumlah panjang kelima bagian tali atau S5. Jadi panjang tali semula itu adalah S5 atau jumlah panjang kelima tali itu. Lanjutan penyelesaian. Mula-mula tentukan nilai R dengan mengganti A sama 10, N sama dengan 5, dan U5 sama dengan 160 ke rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N-1, sehingga UN-nya adalah suku kelima, di U5 sama dengan AR pangkat 4. U5-nya adalah 160, berarti 160 sama dengan AR pangkat 4. A-nya 10, berarti 160 sama dengan 10 kali R pangkat 4. Jika 160 dibagi 10 sama dengan R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 16. Jika R sama dengan 2. Selanjutnya, tentukan panjang tali semula S5, yaitu menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Kita pakai rumus ini karena R-nya sama dengan 2 atau R-nya lebih dari 1. Jika S5 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 5 min 1 per 2 min 1. S5 sama dengan 10 dikali 32 min 1 per 1. Jika S5 sama dengan 10 kali 31 sama dengan 310. Jadi 10 kali 31 sama dengan 310. Jadi panjang tali semula adalah 310 cm. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys!